Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah wa Barakat Sataria Sari. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Baik saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kita akan dengarkan tausiah dari Tuhan Guru kita tentang masalah nafsu kita. Nafsu itu adalah bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Indonesianya jiwa, kalau bahasa Jawanya sukma, kalau bahasa Arabnya Al-Qurannya nafsu, ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Kalau bahasa Indonesianya hai jiwa-jiwa yang baik. Kalau bahasa Jawa sukmo sing gak nglemboro, sing langgeng. Kan begitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah dengan hati yang ridho dan ridhonya. Jadi kalau kita ingin terpanggil oleh Allah nanti di akhirat ataupun di dunia ini, terpanggil di sisi Allah, maka kita itu kewajiban kita mengubah diri kita, mengubah nafsu kita sampai menjadi nafsu mutmainnah yang kita pakai sehari-hari. Setelah nanti kita dipanggil oleh Allah, baik panggilan untuk dunia ataupun panggilan untuk akhirat, kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Jadi kalau dipanggil di dunia kita oleh Allah karena nafsu kita baik, kita akan dijadikan ataupun kita akan disuruh mengikut kepada hamba-hamba Allah. Faqulil bi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Kalau jiwa kita sudah baik di muka bumi ini, dipanggil oleh Allah, disuruh mengikut hamba-hambanya. Jadi bersyukur kamu sekarang ini telah dipanggil oleh Allah mengikut hamba-hambanya. Maka jaminan surga itu sudah dekat pada kita, karena Allah tak pernah bohong. Wadhulil jannati. Kalau kamu masuk dalam surga-surgaku. Tapi gak gampang kita itu mengubah diri kita itu tentang masalah nafsu kita. Pelajari nafsu kita dulu, gak segampang apa yang kita omongkan. Memang banyak orang sekarang pandai bicara, tapi gak pandai berbuat, sehingga apa yang dibicarakan tadi gak ada manfaatnya bagi dirinya. Bertahun-tahun ngaji diri, ngaji Ma'rifatullah, tapi derajatnya gak terangkat di muka bumi ini karena belum terpanggil oleh Allah, karena gak sesuai dengan apa yang diperbuat. Jadi kata Pak Guru tadi, nafsu manusia tadi itu, sukmonya manusia tadi itu ada 7. Dalam diri manusia itu ada 7. Yang dari ibu 3, yang dari bapak 1, yang dari wali Allah ataupun guru itu 3. Yang dari ibu nafsu amarah, aulama, dan sahwiyah, tahun sahwat. Yang dari bapak yaitu nafsu mutmainnah. Yang dari guru nafsu aradila, nafsu madiyah, dan nafsu kamilah. 7 nafsu ini masing-masing punya sifat. Berbeda-beda sifatnya dengan yang lain, ya, gak sama. Andai kata kita digerakkan oleh nafsu amarah sehari-harinya, yang paling besar dalam diri kita itu nafsu amarah. Nah, ngomong sing menguasai badan itu sukmo amarah, sukmo setan. Orang jadinya.
Sukma itu beda dengan nyawa. Beda dengan nyawa. Ya. Jadi kalau kita di dunia ini sehari-hari dikuasai oleh nafsu amarah, maka sifat nafsu amarah tadi itu timbulnya itu sombong, bangga diri, diktator, atau diktator. Apa namanya bahasa kayak itu? Keras, otoriter, egois. Itu efek daripada nafsu amarah yang kita pakai sehari-hari. Kalau jadi pemimpin, diktator dia keras, pemimpinnya, itu rumah tangganya keras. Kalau jadi pemimpin, dia egois, semua harus patuh, nggak pandang siapa, walaupun salah lebih benar dipatuhi. Itu dari pemimpin. Egois otoriter, egois ya. Itu dari efek nafsu amarah yang kita pakai. Jadi itu nafsunya setan. Jadi kalau kita pakai sehari-hari itu nafsu amarah, lalu kita meninggal dunia, nafsu amarah itu nafsunya setan. Jadi akhirnya kita itu kembali pada setan, tidak kepada Allah. Karena yang terpanggil oleh Allah itu hanya nafsu mutmainnah tadi. Nah, janganlah sampai kita itu bakokkan, kalau bakok kentalkan nafsu amarah, kurangi sikit-sikit. Kalau hilang nggak mungkin. Manusia nggak bisa menghilangkan nafsu amarah, nggak mungkin. Tapi mengurangi proses, mengurangi apa yang itu kadarnya yang bisa itu, mengurangi kadarnya. Kenapa kalau manusia nggak bisa mengurangi nafsu amarah, nggak bisa menghilangkan nafsu amarah? Karena manusia masih makan daging, masih makan daging. Orang yang banyak makan daging itu amarahnya tinggi. Contohnya yaitu orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu minumnya susu, makannya daging. Orang-orang Arab itu, maka tinggi emosinya. Walaupun itu taat beragama, tapi sifatnya keras. Nengok orang semua itu salah, kafir kalau bahasa dia. Yang benar hanya aku sendiri, kelompokku. Jadi kalau kamu tuh mampu mengurangi makan daging, bukan meninggalkan ya, mengurangi makan daging, insya Allah nafsu amarah pun berkurang, agak lunak. Ya nanti kalau setan sudah kalah kita lunakkan, jadi bisa kita arahkan kepada Tuhan setan. Setan betul banyak yang tobat loh. Setan banyak yang tobat. Bukan kan cuma itu buruknya, banyak yang tobat. Setan itu nama sifat yang buruk ya, setan itu bukan nama makhluk, nama sifat yang buruk. Dia bisa baik kalau kita arahkan dalam kebaikan. Setan itu. Jadi setan itu beda dengan jin. Kalau jin itu makhluk macam kita, bangsa manusia juga jin. Cuma dia tuh nggak punya jasad, namanya gaib. Maka kalau jin itu kesetanan, namanya jin kafir. Tapi setan nggak pernah kejinan. Setan itu nama sifat. Yang bisa itu jin kesetanan. Nah, jadi jin kafir. Kalau manusia kemasukan setan kesetanan, wah merusak alam semesta. Contohnya, ya, contohnya dalam rumah tangga saja lah kita. Masuklah setan dalam diri ibu kita, bisik-bisik, lalu jeplak dalam mulutnya. Terus masuklah ke dalam hatinya suaminya, bisik-bisik lagi. Akhirnya perang mulut. Nah, itu baru setannya itu masih anak-anak, masih belum pandai kelahi, masih perang mulut saja. Lama kelamaan yang dewasa yang datang setannya. Nah, kalau itu nggak seru, banting itu piring, banting ya katanya. Datang di suaminya, sepak itu tinggi, sepak lagi dia nangis seru. Nah, itu bacaan setan. Jadi manusia bisa kemasukan setan, tapi setan nggak bisa kemasukan manusia. Ada gitu. Karena setan tadi itu sifat amarah dalam diri manusia.
Jadi kalau kamu ingin tahu setan yang menangkan itu, ketika kamu itu marah, lalu kamu kaca, ambil cermin, kaca berkaca kamu kalau kamu marah, nampak jelas setannya itu. Kalau kamu ingin tahu setan, jadi kamu gambarkan sana di bodoh di sana, jangan digambarkan begitu. Itu orang yang bodoh, orang yang bodoh. Setan itu nama sifat dalam hati manusia. Contohnya begini contohnya, ini contoh. Ini maaf, makasih ada Pak Dukun ya, ada Pak Dukun, yang maaf ya. Di rumah kakek itu ada penghulunya katanya. Lalu kakek manggil orang Jawa dari Jawa Tengah. Pak, tolong Pak, tengok rumahku itu kan ada penghulunya. Tengok apa Dukun orang Jawa? Pak, begitu begini kan Jawa. Wah, itu rumahmu ada kuntilanaknya, ada genderuwonya. Wah, begitu kata Pak. Apa dulunya begitu kan. Lalu kakek itu nggak kurang percaya, masa iya? Kenapa? Karena dulunya orang Jawa. Orang Jawa itu setan dalam hati tadi itu adalah yang paling nampak jelas pada diri kita dari diri orang itu kuntilanak dengan genderuwo. Tapi ketika kakek panggil orang Batak, orang di Maluku, Bung, macam mana nih Bung rumahku Bung? Pak, tengok kan Bung ada apanya? Tengok sama opung-opung, kayu bataran tau, kayu begitu kan apa doanya kan? Tengok, wah ini ada begunya katanya. Kok beda lagi? Begunya tadi katanya genderuwo dengan kuntilanak. Ini opungnya ada kan si begu-begunya. Aduh, kakek kurang jelas. Tak ambil kan namanya Cina namanya Apio, orang Babunu. Tak suruh tengok lagi, ditengok lagi mana? Wah, ada pampirnya. Beda lagi. Kurang lagi saya datang ke perapat di kawan saya dari Eropa sana, orang Barat. Tak suruh tengok lagi. Apa kata dia? Ada Draculanya katanya rumahnya ini. Beda. Isi pokoknya. Beda apa yang dia lihat tadi itu? Apakah betul penghuni rumah itu ataupun hati dia? Ataupun apa yang lihat tadi itu? Yang dia lihat tadi itu kotoran hati dia yang nampak sama dia. Kalau orang Jawa kotoran hati itu adalah genderuwo dengan kuntilanak. Karena orang Jawa itu sukanya digenderuwo kalau laki-laki. Orang Jawa itu. Kalau hari Jumat jadi genderuwo, banyak genderuwo itu di belakang rumah. Kalau malam Jumat, yang nampak ada apa aja, jari-jari ibu jari kakinya. Kalau temennya nggak nampak, karena jalannya jidat gitu. Jangan lupa. Kalau perempuan yang suka ya kalau orang-orang Jawa itu jadi kuntilanak, jadi sundel bolong. Maka orang Jawa yang lain kan masih nggak dua aja. Udah dengan genderuwo itu kotoran hatinya. Maka kamu tuh nengok orang yang kotor dulu kan, berarti kamu tuh hatimu sedang kotor. Kalau hatimu tuh bersih, nggak ada nafsu yang amarah, itu nggak akan nampak apapun. Nggak nampak dulu, nggak nampak apa. Jadi yang nampak ditengok orang tadi itu bukan di benda yang saya, tapi hati dia yang nampak. Lah, dikatakan nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsunya setan. Jadi gerakan manusia itu dalam kesombongan, dalam radikal, emosian, itu tidak amarah. Jadi agama Islam yang radikal tadi itu yang jadi teroris itu tidak kemasukan setan itu. Apa jadi mengatakan nanti dia itu masuk surga karena jihad melawan orang kafir. Ini surganya Dajjal. Kan surga Dajjal. Surga Dajjal itu kan nerakanya orang-orang beriman. Neraka karena dia kembali ke sana dengan membawa nafsu amarahnya setan. Maka sifat nafsu amarah tadi itu membuat diri kita itu emosional, sombong, itu nafsu amarah. Nah kurang-kurangi itu. Kalau ini mau kembali kepada Allah. Nah soal ulama tadi yang pertama dari ibu, yang kedua pun dari ibu. Ini maaf, bukan diberikan ibu ya. Bukan menjadikan ibu terus dari ibu kok jelek semua, nggak begitu Bu. Maaf ini ya. Memang hukum yang terjadi pada alam semesta ini. Kenapa yang dari ibu yang tiga ini jelek semua?
Kenapa? Jangan nuntut sama kakek, ibu-ibu. Kalau kakek nggak adil, ibunya jelekkan semua, bapaknya nggak ambil itu. Nggak begitu, Bu. Itu salah ibu sendiri. Kenapa dulu nenek moyangnya dulu tuh mau jadi muridnya iblis, Siti Hawa. Maka yang korban keturunannya. Iya, dari ibu ini yang tiga jelek semua. Walaupun namanya bagus. Karena dulu nenek moyangnya yang namanya Siti Hawa jadi muridnya iblis yang pertama kali. Yang tentang Tuhan gara-gara ngikuti bisikan iblis. Sekarang cucunya ya terbawa sifatnya. Namanya keturunannya ya. Kalau buah rambutan tumbuh di tanah, namanya pohon apa? Kalau biji rambutan tumbuh di tanah, namanya tumbuhan apa? Rambutan. Nah, jadi durian ya. Jadi kalau nenek moyang dulu jadi muridnya iblis, nenek moyang dulu, cucunya bagaimana? Mudah tergoda oleh iblis. Maka yang dari ibu yang tiga ini jelek semua digambarkan. Apalagi kalau kita orang Jawa nengok primbon. Mak sedih kalau nengok primbon. Apa sedihnya? Seluruh kelahiran orang kaum perempuan jelek semua, gak ada yang bagus. Seluruhnya, baik hari Senin sampai Minggu. Kalau yang perempuan itu lahir hari apa gak ada yang bagus, jelek semua. Itu agak adil di Joyoboyo ini buat primbon ini ya. Jadi yang kedua tadi ada nafsu aulama. Jadi kalau kita ini masih digerakkan oleh nafsu aulama dalam kehidupannya, itu orangnya tadi itu enggak beragama. Yang diutamakan cari dunia, tumpuk menumpuk hartanya tadi, dunianya itu takut kemiskinan, takut hina, takut mati. Karena nafsu aulama nafsunya hewan. Nafsunya hewan. Jadi apabila kita digerakkan dengan nafsu hewan, maka kemana pun kita pergi cari makan. Namanya hewan ya, cari makan, takut kelaparan. Itu yang paling kita takuti. Apabila kita nanti mati masih menggunakan nafsu hewan di muka bumi ini, lalu dipanggil oleh Allah menghadap Allah sana, nanti wujudnya kita hewan. Wujud supaya kita itu jiwa kita wujudnya itu bentuknya hewan. Kalau kita di dunia ini gunakan nafsu aulama, nafsu hewan, maka itu dikurangi. Kita nggak boleh tinggalkan dunia ini, nggak boleh. Kita nggak boleh miskin. Kita wajib kaya. Tapi kita harus tahu kita itu manusia, bukan hewan. Jadi manusia itu bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, mana hukum dan mana bukan hukum. Jadi orang-orang yang masih dikendalikan oleh nafsu aulama itu sehari-harinya itu pola pikirnya dunia dulu. Apalagi suruh bersyariat agama, suruh ngaji aja lawan. Karena agama yang paling enak itu ngaji loh. Kalau sholat itu kurang enak. Kenapa? Capek. Ya kan? Capek. Kalau puasa enggak kurang enak, kenapa? Lapar. Kalau zakat kurang enak, apa? Rugi. Apalagi haji. Sekarang kena ada virus COVID itu payah kita kayak haji ya. Tapi kalau syahadat ngaji paling enak ya. Paling enak ngaji itu aja susah diajak ngaji. Kalau jadi dikendalikan oleh nafsu aulama tadi. Ngaji ayah suruh nongkrong, teplongok macam ayam ternak teplongok gitu aja. Enggak dimarahi, malah disanjung. Nanti dikasih hidangan, enggak perlu bayar. Enak ngaji itu kan. Ada tiap hari malam tuh ngaji, tapi gemuk-gemuk semua orangnya. Mapaat kayak gitu ya. Enak ngaji gitu. Tapi itu pun orang nggak mau. Kenapa? Karena orang itu masih dikendalikan oleh nafsu aulama, yaitu nafsu hewan. Apabila ini yang kamu pakai sehari-harinya, kamu enggan nuntut ilmu. Nah, perbedaan manusia dengan hewan tadi itu, kalau manusia itu nuntut ilmu, kalau hewan nggak wajib nuntut ilmu.
Kamu sama-sama cari makan, sama-sama mencari makan, tapi manusia punya kewajiban untuk ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau hewan nggak ada kewajiban. Maka kalau hewan tadi cari makan hari-harinya, siang malam cari makan, nggak perlu ngaji. Tapi kalau kamu itu manusia, itu cari makan siangnya, malamnya kan ngaji, itu tandanya manusia. Jadi sekarang apa diri? Ya, aku itu manusia apa hewan? Untung masih tengah kan dulu kan? Masih tengah hewan, tengah manusia. Kadang-kadang hewan, kadang-kadang manusia. Saya masih bersyukur, berubah-ubah. Jadi kalau hewan tadi itu dari pagi sampai pagi lagi yang dipikirkan mencari makanan. Karena takut lapar ngetok jadi orang kaya, ya kan? Karena takut susah itu entah apa aja stop atau stop itu ditimbun. Maka seluruh yang ada di muka bumi ini, baik itu Pak Presiden, baik itu pengusaha, baik itu Pak Kiai, baik itu yang tukang kerja paret, baik itu perampok, itu semua itu satu tujuan, satu yang ditakuti juga. Apa tujuannya? Kan apa yang dia takuti? Takut lapar. Maka itu bekerja usaha. Gimana kalau nggak takut lapar? Pasti nggak mau kan? Nggak mau kerja ya kan? Nah takut lapar ya apa? Maka itulah kita tuh ngaji marifat ini agar kita tadi ada perubahan. Ya. Jangan sampai kita nanti ini mati semuanya itu wujudnya hewan. Nah badannya ganteng-ganteng, badannya, jasadnya. Tapi ketika dilakukan badan, wujudnya apa? Tergantung sifat yang mengendalikan dirinya. Ya kalau nafsu aula mana yang kamu pakai sehari-hari, hanya dunia yang kamu kejar, kamu gak mau menuntut ilmu, kamu kelompok hewan. Nanti badannya manusia, kepalanya hewan. Ada yang kepalanya anjing serigala, ada yang macan singobaro, ada yang lembu sekilan, ada yang buaya, siluman buaya putih, bermacam-macam ya. Karena sifat yang dia pakai sehari-hari adalah sifatnya hewan, yaitu nafsu aula. Tapi dikurangi, bukan dihilangkan, nggak bisa. Kalau lagi kamu masih makan di muka bumi ini nggak bisa hilang nafsu aula. Dan kalau masih mau makan daging, nggak bisa hilang nafsu aula. Nah, dikurangi bisa, kurang-kurangnya bisa. Jadi yang ketiga itu nafsu syahwat. Nah, nafsu syahwat ini hampir semua itu kena. Syahwatnya buat susah manusia di muka bumi ini, sehingga manusia berbuat buruk di muka bumi ini. Apa nafsu syahwat itu? Yaitu keinginan pada diri kita. Ingin itu, ingin ini, sampai bertumpuk keinginan. Yang ingin satunya sudah belum terpenuhi, sudah ingin yang lain lagi. Hanya bertumpuk keinginan, akhirnya berbuat buruk di muka bumi ini untuk memenuhi keinginan kita. Itu namanya syahwat. Kalau beliau kamu laki-laki, kalau duitnya banyak, wah itu biasanya. Kamu laki-laki kalau udah duitnya banyak, wah istrinya nggak mau satu, mau 3-4. Itulah syahwat keinginan tadi. Tapi kalau perempuan kalau udah duitnya banyak, badannya nggak bisa berdiri tegak, agak bungkuk, karena perlu dengan hiasan. Kalungnya besar, anti-antinya besar, ini jadinya bungkuk macam onta. Badan pasir. Tapi kalau laki-laki kan duitnya banyak, bunganya udah banyak. Nah itu laki-laki kan banyak. Itulah syahwat tadi, keinginan. Jadi kalau ini kita pakai sehari-hari, itu menyusahkan kita. Gak akan dapat ketenangan jiwa, gak akan dapat yaitu kebaikan jiwa sifat kita. Maka jauh daripada nafsu mutmainnah. Maka itu dikurangi. Yang kita inginkan hanya satu saja. Apa itu? Yaitu kepada Allah itu dengan yaitu nafsu mutmainnah yang kita inginkan.
Maka nafsu syahwat ini kita kurangi juga ya. Jangan kita itu mensalahgunakan nafsu syahwat tadi ini. Sudah tahu suami kerja becak ikut karena tidak sudah tahu suaminya itu kerjanya becak daun kayu. Orang sekarang ibu-ibu sekarang itu gemuk-gemuk semua ada yang kurus naik becak kayu. Bapaknya kembang kempis perutnya dari itu nahan apa beratnya. Nah, tahu-tahu istrinya yang di rumah punya ingin minta dibelikan yaitu gelang emas seperti pesannya perak becaknya. Siap pingsan suaminya. Ada yang macam gitu kan. Kalau enggak emosi kalau itu lebih sahabat bu, nanti kalau dapat rezeki kita beli kapan lagi kan begitu ya kan. Suaminya narik becak, yang naik ibu-ibu yang gendut-gendut, didorongnya apa enggak kuat. Sekarang dia minta belikan gelang sebesar pelak becak. Dia pingsan suaminya itu gara-gara nafsu syahwat. Banyak keinginan. Andai kata ibu dan bapak itu bisa mengurangi keinginan dalam diri kita ini sehari-harinya, pasti akan timbul bahagia dalam rumah tangga. Itu kunci rumah tangga, baiti janati. Kuncinya itu. Kurangilah keinginan yang apa kita nggak mampu. Kurangi. Insya Allah nanti seperti rumah tangga Nabi Muhammad. Ada ditanya sama Rasulullah, ya Aisyah, kamu ingin apa? Apa jawaban si Aisyah? Hanya ingin dekat kepada Rasulullah. Tanya lagi si Zainab, ya Zainab, apa yang kamu inginkan? Lagi aku masih itu. Apa jawabannya? Sama dengan Aisyah. Hanya ingin dekat kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya, sampai di alam kaisar. Semua istri 11 orang jawabannya sama. Hanya ingin dekat kepada Rasulullah. Enggak ada yang ingin rumah bagus, enggak ada yang ingin mobil mewah, enggak ada yang ingin entah apa, enggak ada yang ingin. Hanya ingin dekat kepada Rasulullah sampai alam gaibnya sama. Ingin bersama Rasulullah. Hanya itu yang diinginkan. Itu pasti enak hidupnya. Hidupnya enak sekali. Ketika jiwa menyatu, suami istri, keinginan dekat karena nyatu dari dekat jiwanya, lalu makan, walaupun hanya makan dengan daun singkong, nikmat rasanya. Kenapa? Karena kelaparan lama kali. Nikmat rasanya. Tapi kan udah gak sedang gaduh jiwanya, sedang gaduh rumah tangganya, dihindari makanan yang enaknya, yang lezat, yang serba Korea makanannya. Ya. Ada bimsang, entah apa lagi kan. Nggak enak dimakan, kenapa? Jiwanya lagi gaduh ke suaminya. Nggak enak, dibelikan mahal-mahal, yang satu kotak itu 25.000 gitu kan. Hanya 3 biji 10.000, bayangkan itu. Bakso saja anak biji 10.000 ya. Itu juga 3 biji kecil 10.000. Dimakan malah nyentuh apa? Langsung enggak di lehernya. Nah, sedang mangkal dadanya kan. Sedang dopet. Nah, makan dimsum tadi malah sesak. Ada apa mati? Tetapi dengan matanya. Enggak enak. Lalu ketika jiwanya menyatu, karena ini dekat, selalu dekat suami istri, makan apapun enak. Apalagi tengah malam, kan? Enggak sore enggak makan, malam-malam kelaparan, makannya apapun enak dimakannya. Kalau nasi goreng dengan hanya bawang putih, enak lezat. Nasi goreng kampung, orang kampung nggak ada apa-apa, mau nggak pajak gitu, enak. Maka keinginan kalau bisa. Bukan menghilangkan, tapi kurangi. Arti mengurangi tadi itu, jangan yang kamu inginkan yang kamu gak mampu. Itu pengertiannya. Jangan yang kamu inginkan yang kamu gak ada, yang gak bisa tercapai. Nanti nyiksa diri. Contohnya apa? Contohnya sudah punya suami tua, tidak suaminya ganteng ya, berat. Punya keinginan suaminya ganteng aja, mereka suaminya tua, ya berat. Juga udah punya istri yang jelek, punya istri yang cantik aja, diberikan budak dari Korea, dari Paris, dia tetap jelek, ya berat intinya. Akhirnya susah.
keinginan yang bisa tercapai itu namanya kan begitu. Nah, itulah tadi nafsu sahwiyah nafsu syahwat. Kalau bahasa Arabnya nafsu, kalau bahasa Indonesianya jiwa. Jangan kamu jiwai keinginan yang kamu nggak mampu. Kalau bahasa Jawanya sukmo, gaib, manusia yang gaib yang melekat pada mata hati kita namanya jiwa. Baru yang keempat yaitu nafsu mutmainnah. Itu nafsu yang dari yang keempat nafsu mutmainnah, nafsu yang dari bapak. Kenapa dari bapak itu nafsu yang baik? Kenapa? Nah, kita ambil kisah nafsu dari bapak tadi mutmainnah. Nggak ada laki-laki itu kerja di dunia ini ngasih makan anak, ngasih makan istri, membahagiakan istri, minta imbalan nggak ada. Dengan ikhlas dia itu mengerjakan sifat Tuhan, pengasih penyayang, walaupun menjengkelkan istrinya. Kadang-kadang anaknya benar, tapi orang tua tetap ikhlas melihara anaknya, melihara istrinya agar mereka itu bahagia, walaupun diri dia itu susah. Jelas. Walaupun dia itu susah, dia tetap rela untuk membahagiakan orang lain. Maka nafsunya baik. Maka nafsu mutmainnah. Jadi gak ada kaum laki-laki tadi itu yang gak sayang kepada keluarganya, gak ada. Itu hanya perasaan mereka yang dibumbui dengan nafsu amarah tadi. Semua kaum itu sayang kepada keluarganya, walaupun kekeok, tetap disayang, tetap dia rela kerja memberi yaitu kebahagiaan istrinya. Itulah sifat laki-laki sebenarnya. Sifat Tuhan namanya, ikhlas, kasih dan sayang. Maka nafsu dia itu katakan nafsu yang baik, nafsu mutmainnah. Maka Bapak menjadi wali untuk manusia di muka bumi ini, menjadi wali abdal. Kamu laki-laki menjadi wali di muka bumi ini karena nafsunya itu nafsu yang paling baik. Dari mana dia dapat nafsu yang baik itu? Yaitu dari malaikat. Kalau nafsu yang ibu tadi dari mana dia dapat nafsu yang buruk ketika tadi? Itu dari iblis di dunia, dia itu berguru sama iblis. Kalau laki-laki berguru sama Jibril dari malaikat, itu perbedaannya. Jadi kita terpanggil. Jadi ciri khasnya yang pakai nafsu mutmainnah tadi itu, walaupun bandel itu anaknya yang dia pelihara, dia gak pernah mengeluh apa yang terjadi. Dia tetap berusaha untuk anak itu baik, walaupun istrinya itu cerewet. Ya, ada istri yang cerewet di sini, Bu? Gak ada ya. Karena dari tulang rusuk semua, dari tulang rusuk ini. Kan tulang gigi baru. Kalau perempuan asalnya dari tulang gigi dulu diciptakan oleh Allah, nah giginya suami bangun itu berapa? Namanya gigi kan. Kayak tulang rusuk, kan jiwanya. Walaupun istrinya cerewet, pagi-pagi udah marah-marah, dijadikan dulu suaminya, anaknya bandel-bandel, dia tetap berangkat kerja dari nafkah. Bahkan itu rela berdosa, rela susah demi keluarganya. Bayangkan dia merampok di sana, yang nggak mampu yang yang lain. Dia di penjara selama 5 tahun. Ya. Susah. Demi siapa? Demi keluarganya. Sementara hasil rampokannya yang dimati istri dengan anak-anaknya, dia punya 5 tahun susahkan. Rela dia itu. Itulah nafsu mutmainnah tadi, nafsu dari bapak. Ya ciri khasnya pakai nafsu itu sifatnya kasih dan sayang, pemaaf dan penyabar. Nafsu mutmainnah terpanggil oleh Allah. Itu yang pertahankan. Sifat kasih sayang hilang benci di muka bumi ini. Sifat sabar hilang marah di muka bumi ini. Dan sifat ikhlas hilang keluh kesah di muka bumi. Sifat
sifat inilah yang dijamin Allah itu bisa kepada Allah. Itulah harapan kita semua. Kalau yang kan kayak malam ini ya. Nanti kita sambung lagi ya, nanti dari guru ya. Kalau Pak umur, kalau pendek ya ngasih orang lain lah. Yang pendek ngasih apa guru lain, sambungannya ya. Udah kenalan, kita teruskan ini. 3 lagi ya, bayangkan itu. Kalau 3 ini satu nafsu itu 1 jam, berapa jam 3 lagi? 3 jam pulang pagi kita kan, iya kan? Kalau kamu dekat, kamu jauh sana, jauh. Jadilah tadi yang kakek utarakan, yaitu nafsu manusia itu ada 7. Yang dari ibu itu 3, yaitu amarah, aulama, syahwat. Yang dari bapak 1, yaitu mutmainah. Yang dari wali Allah itu 3, aradillah, madiyah, dan kamilah. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan nafsu yang 3 yang atas ini, yang terbaik, yaitu dapat ridhonya Allah, yang diridhoi dan orang-orang yang sempurna, maka dekatlah kamu pada wali-wali Allah, mendapat yaitu 1 didikannya. Insya Allah nafsu aradillah, nafsu madiyah, nafsu kamilah menjadi senjata kita kembali kepada Allah, menjadi kendaraan yang terbaik untuk manusia di muka bumi ini. Itulah nafsu dari seorang wali Allah. Kalau dari bapak tadi nafsu mutmainah, sifatnya kasih dan sayang, ikhlas dan sabar. Kalau nafsu dari ibu tadi nafsu syahwat, keinginan-keinginan yang merusak diri kita. Aulama maunya dunia saja, nggak mau agama. Amarah, sombong, takabur, kan? Egois, emosian, itu nafsu amarah yang dari setan. Kalau aulama yang dari hewan. Kalau yang tadi syahwatnya dari mana? Dari kaum perempuan, dari kaum perempuan. Keinginan tadi. Dan juga itu dari Nabi Adam juga, tapi jadi perempuan. Kamu sama tadi keinginan tadi. Gara-gara si Nabi Adam itu nengok burung bercumbu sama kekasihnya, dia pun iri. Ya Allah, burung aja ada temannya di surga, aku sendirian, kata si Nabi Adam. Dia punya keinginan, punya syahwat dia. Allah apa kata Allah? Adam, kalau kamu ingin teman, sholat kamu 2 rakaat. Ada 2 rakaat di surga, pas salah ke kiri, jumpa sama perempuan namanya Siti Hawa. Maka perempuan tadi dari hawa nafsu, dikatakan Siti Hawa, yaitu syahwat tadi. Maka perempuan banyak keinginan. Maka yang masuk neraka kebanyakan itu kaum perempuan di dunia ini yang susah. Walaupun istri orang kaya, tetap susah perempuan. Apa tandanya? Tandanya apa? Kalau istri orang kaya, suaminya ganteng, kaya mula, tambah susahnya istri kan? Apa? Udah kali itu. Nyebutnya berarti itu. Kalau nyebut itu sifatnya rusak ini. Maka nafsu syahwat tadi dari kaum perempuan dari Siti Hawa. Sifatnya keinginan yang nggak mampu sehingga merusak dari sini. Apa kira-kira ini? Apa ya? Jadi tugas kita ini sekarang merubah diri kita untuk mengurangi yang buruk-buruk, untuk menanamkan yang baik itu nafsu mutmainah. Kalau udah sampai tingkat situlah tahu sifatmu, ya, sifat kasih sayang dan sabar dan pemaaf itu nggak perlu lagi kamu bingung kembali kepada Allah. Akan Allah panggil di dunia ini kan, yaitu golongan hamba Allah, dan Allah panggil dia yaitu menjumpa Tuhannya yang maha indah itu sifat cepat. Mudah-mudahan pada malam hari ini saudaraku semua bisa memahami tentang hal ini. Insya Allah diri kita lebih baik depan sampai akhir hayat
kita. Usikum wa nasyudatullah. Kami tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.